Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Suryakusuma, nomor absen 13, kelas 9D. Modul 1, prakarya, bahan keras alami dan buatan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras alami dengan benar. 2. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras buatan dengan benar. Mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras alami untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. 3. Mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras buatan untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. 4. Mendeskripsikan bahan dan alat pembuatan kerajinan dengan lengkap. 5. Menjelaskan teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan keras secara prosedural dengan logis. 6. Menjelaskan prosedur perancangan produk kerajinan dari bahan keras alami yang artistik fungsional dengan percaya diri menentukan bahan dan peralatan bahan keras dengan tepat. Jenis, karakter, dan teknik kerajinan bahan keras. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras. Bahan keras adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras seperti kayu, bambu, batu, kaca, logam, dan sebagainya. Bahan keras yang dipelajari dalam modul ini ada 2 jenis, yaitu bahan keras alami atau organik dan bahan keras buatan atau anorganik. Bahan keras alami atau organik adalah bahan keras yang diambil langsung dari alam sekitar untuk dibuat produk kerajinan seperti kayu, bambu, rotan, dan batu. Bahan keras buatan adalah bahan keras yang telah melalui proses pengolahan pabrik menjadi bahan baku kerajinan seperti kaca, besi, plastik, mika, dan sebagainya. Contoh bahan keras alami dan buatan. Bahan keras alami, jenis bahan keras yang dapat dibuat produk kerajinan banyak sekali ragamnya. Bahan tersebut dapat berbentuk bahan keras alami atau organik dan bahan buatan atau anorganik, seperti yang dijelaskan dalam pengertian kerajinan bahan keras. Bahan alami atau organik adalah bahan yang langsung dipungut dari alam tanpa melalui pengolahan pabrik menjadi bahan baku untuk kerajinan atau kebutuhan lainnya. Contoh bahan keras alami: bambu, kayu, rotan, batu, garang, tulang, tempurung kelapa. Bahan alami ini memiliki keunikan pada bentuk, warna alami, dan kekuatan yang beragam. Kualitas yang dimiliki bahan alami ini dapat dimanfaatkan dalam perancangan desain kerajinan karena memiliki kualitas yang sangat baik. Jenis bahan alami banyak sekali ragamnya yang ada di sekitar kita, seperti A. Bambu. Bambu apus. Bambu tali atau bambu apus merupakan jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan Asia tropis. Bambu ini banyak diusahakan untuk bahan baku pembuatan kerajinan tangan. Ciri-ciri dan karakteristik bambu apus. 1. Tumbuh merumpun, tegak dan rapat serta tertutup bulu-bulu yang hitam dan coklat. 2. Tumbuh menjulang lurus hingga mencapai 22 meter. 3. Panjang ruas bambu sekitar 20-60 cm dan memiliki diameter batang 4-15 cm. 4. Daun pelepah membentuk segitiga menyempit. 5. Hidup optimal di wilayah dataran rendah yang lembab dan panas. Beberapa juga ditemukan di daerah lereng pegunungan. 6. Ketika menghuni daerah yang kering, pebuluh bambu apus menjadi kurus. Bambu betung. Bambu betung adalah salah satu jenis bambu yang memiliki ukuran lingkar batang yang besar dan termasuk ke dalam suku rumput-rumputan. Ciri-ciri dan karakteristik bambu betung. Tumbuh merumpun, memiliki rebung berwarna hitam keunguan. 2. Panjang ruas-ruas batang sekitar 40-50 cm dengan diameter 12-18 cm. Mampu tumbuh hingga 20 meter dengan bagian ujung melengkung. 3. Memiliki pelepah berukuran 50-25 cm. 4. Tumbuh dengan baik pada lingkungan yang mempunyai jenis tanah aluvial yang subur dan lembab. Tapi bambu ini juga bisa hidup di daerah yang kering, di dataran rendah maupun tinggi. 5. Bagian rebungnya bisa dimanfaatkan untuk membuat acar atau masakan lainnya. Bambu hitam. Bambu hitam adalah sejenis bambu yang acap dipakai sebagai bahan untuk membuat alat musik, furnitur, dan perkakas rumah tangga. Ciri-ciri dan karakteristik bambu hitam. 1. Memiliki ketinggian pohon sekitar 8-12 meter dan diameter batang 6-8 cm di bagian dasarnya.
2. Ruas batang bambu hitam rata-rata 30-50 cm, dengan tebal 5-8 mm. 3. Hidup berkerumun dengan satu cabang, mendominasi dan berukuran paling besar. 4. Daunnya terlihat lancip dengan lebar 2-5 cm dan panjang 20-30 cm. 5. Dapat tumbuh dengan optimal di dataran rendah tropis yang lembab dengan curah hujan 1.500-3.700 mm per tahun. Bambu hitam menunjukkan jenis tanah berkabur dan lotus flee. Bambu hitam yang tumbuh di daerah kering memiliki karakteristik yang lebih bagus. Jenis bambu ini juga bisa diperbanyak dengan metode vegetatif dengan potongan rimpang. B. Kayu. Kayu jati. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 50-70 meter. Berdaun besar yang lurus di musim kemarau. Jati memiliki pertumbuhan lambat dengan germinasi rendah, biasanya kurang dari 50%, yang membuat proses propagasi secara alami menjadi sulit sehingga tidak cukup untuk menutupi permintaan atas kayu jati. Jati biasanya diproduksi secara konvensional dengan menggunakan biji. Kayu jati ini memiliki beberapa kelebihan seperti 1. Kuat dan tahan lama. 2. Tahan dalam berbagai cuaca. 3. Memiliki serat yang bagus. 4. Tidak mudah menyusut. 5. Tidak mudah berjamur. Ada juga beberapa kekurangan yang dimiliki pada kayu jati, seperti 1. Harga yang mahal. 2. Tidak bisa menggunakan cat akhiran berwarna terang. Memiliki titik tengah kayu dengan memiliki diameter besar. Kayu mahoni. Mahoni termasuk pohon besar dengan tinggi pohon mencapai 35-40 meter dan diameter mencapai 125 cm. Batang lurus berbentuk silindris dan tidak berbanir. Kulit luar berwarna coklat kehitaman, beralur dangkal seperti sisik, sedangkan kulit batang berwarna abu-abu dan halus ketika masih muda, berubah menjadi coklat tua, beralur dan melepas setelah tua. Ini baru berbunga setelah berumur 7 tahun. Mahkota bunga silindris kuning kecoklatan. Benang sari melekat pada mahkota. Kepala sari putih kuning kecoklatan. Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki kayu mahoni ini. 1. Harga yang lebih murah daripada kayu jati. 2. Dapat membuat cat akhirnya menjadi warna solid karena kandungan minyak alami pada kayu mahoni hanya sedikit. 3. Kayu ini memiliki karakter yang ringan. Ada juga kekurangan yang dimiliki kayu mahoni seperti 1. Seratnya bagus namun tidak sekuat kayu jati. 2. Mudah diserang hama jika tidak dilapisi cairan anti hama. C. Rotan. Rotan adalah salah satu hasil bukan kayu atau HHBK yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan di dunia berasal dari Indonesia. Rotan adalah tanaman yang tumbuh merambat dari keluarga Palmae. Nama rotan diduga berasal dari Melayu yaitu raut, yang berarti mengupas, menggelitik atau menghaluskan. Rotan dikenal sebagai tanaman yang tumbuh cepat secara merambat atau memanjat pada pohon-pohon sekitarnya. Hal ini disebabkan adanya sulur pemanjat yang tumbuh pada ruas-ruas batangnya. Meski terdapat pula jenis rotan tidak memiliki sulur namun berupa duri yang memiliki fungsi yang sama. Rotan yang tumbuh soliter hanya dapat dipanen atau satu kali dan tidak dapat bergenerasi atau tumbuh kembali. Sedangkan rotan berumpun mampu bergenerasi dan kembali tumbuh dari batang yang dipotong. D. Batu. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral, menyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam. Di dalam batu dapat terkandung satu atau beberapa jenis mineral. Batu dapat terbentuk melalui proses kristalisasi magma, sedimentasi, maupun metamorfosisme.
Dari proses pembentukan tersebut, jenis batu dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. B. Batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen atau endapan yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Endapan ini menjadi keras karena tekanan sehingga menjadi batuan metamorf. 20. Batuan metamorf atau malian merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Y. Kerang. Pengertian dengan jenis dan karakteristik. Pengertian kerang dalam arti luas yaitu semua moluskan dengan sepasang cangkang. Dengan pengertian tersebut, lebih dapat orang menyebutkan kerang-kerangan. Adapun dalam arti sempit, yang dimaksud dengan kerang adalah kerang darah. Sejenis kerang budidaya yang biasa dijumpai di wilayah Indo-Pasifik dan banyak dijual di warung atau rumah makan yang menjual hasil laut. Ciri-ciri umum kerang. Semua kerang-kerangan memiliki sepasang cangkang yang biasanya simetri cermin yang terhubung dengan suatu ligamen. Pada kebanyakan kerang terdapat otot aduktor yang mengatur buka tutupnya cangkang. 21 kerang tidak memiliki kepala atau juga otak dan hanya simping yang memiliki mata. Organ yang dimiliki adalah ginjal, jantung, mulut, dan anus. Kerang dapat bergerak dengan kaki berupa semacam organ pipi yang dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu. F. Tempurung kelapa. Tempurung kelapa merupakan limbah padat dari hasil olahan kelapa yang telah diambil daging kelapa untuk mendapatkan santan atau coconut milk. Tempurung kelapa pada umumnya digunakan untuk bahan bakar, keperluan rumah tangga, atau souvenir. Beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bersifat keras dan tidak fleksibel. 2. Tempurung kelapa memiliki sifat dasar yang keras karena tidak memiliki cerat pada strukturnya. 3. Motif permukaan yang khas. Tempurung kelapa memiliki motif pada permukaan yang dibentuk dari garis urat serabut. Bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras buatan seperti kaca, plastik, logam, keramik, kaleng, botol, tutup botol, dan sebagainya. Jenis bahan tersebut dapat berupa bahan baru atau bekas kemasan yang sudah tidak dipakai, rusak, atau pecah. Selanjutnya, bahan keras buatan atau bahan anorganik adalah bahan yang sudah mengalami proses pengolahan pabrik dan berbagai teknik dan campuran bahan kimia yang menghasilkan bahan baku untuk produk kerajinan atau keperluan di dunia usaha lainnya. Bahan buatan yang dapat dikembangkan untuk produk kerajinan seperti besi, aluminium, plastik, kaca, manik, mika, dan sebagainya. Bahan keras buatan memiliki bentuk dan warna yang beragam dapat dipilih untuk produk kerajinan yang diinginkan. Kedua jenis bahan tersebut dapat berbentuk bahan baru atau limbah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan. Membuat kerajinan dari bahan keras harus memahami jenis dan karakter bahan agar dapat dikombinasikan secara menyatu, harmonis, dan indah. Pemilihan bahan harus memikirkan segi keawetan, keindahan, kemudahan, dan keamanan selama proses dan penggunaan produk tersebut. Mendeskripsikan peralatan dan teknik pembuatan kerajinan. Teknik serta peralatan yang digunakan. Teknik potong. Teknik potong menggunakan gergaji, pisau, pahat, konstruksi dengan sambungan ekor burung, paku, lem, pres, ikat, dan tempel. Teknik ukir. Teknik ukir raut untuk membentuk kerajinan seperti ukiran, topeng, wayang kulit, wayang golek. Teknik scroll adalah jenis teknik untuk membuat aneka bentuk ornamen dan lubang tembus dengan berbagai bentuk dan ukuran pada papan kayu. Teknik bubut. Teknik bubut
untuk membuat produk kerajinan yang sifatnya bulat atau silindris. Menjelaskan prosedur perancangan produk kerajinan dari bahan keras alami. Prosedur pembuatan. Langkah 1. Pencarian ide gagasan atau eksplorasi dari berbagai sumber atau buku siswa, katalog, internet, dan lain-lain. Langkah 2. Membuat desain. Langkah 3. Aktivitas proses atau perancangan. Membuat sketsa kerajinan yang akan dibuat. Langkah 4. Setelah sketsa jadi terpilih, dilanjutkan sketsa dibuat gambar sketsa yang siap dibuat benda jadi. Langkah 5. Proses perwujudan untuk memvisualkan produk. Daftar pusaka. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.